Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membawakan kisah-kisah tentang seorang nabi yang sangat misterius, yakni Nabiullah Khidir alaihi salam. Siapakah beliau sebenarnya? Dan benarkah sosok Nabi Khidir masih hidup hingga saat ini, dan bahkan sering bertemu para waliullah? Untuk mengetahui jawabannya, simak penjelasan kami kali ini hingga akhir. Sekilas tentang Nabiullah Khidir alaihi salam. Nama Nabiullah Khidir alaihi salam memang tidak termasuk dalam daftar 25 nabi yang wajib kita ketahui. Namun demikian, sosoknya bukanlah nama yang asing di telinga kaum muslimin. Sejak kecil, kita telah mendengar kisah-kisah tentangnya, tentang perjalanannya yang misterius, tentang kehadirannya yang tak terduga, dan tentang hikmah-hikmah mendalam yang menyertai setiap perjumpaan dengannya. Sebagian orang meragukan keberadaannya. Ada pula yang menganggapnya sekedar tokoh legenda yang diadaptasi dari mitologi kuno. Namun mayoritas umat Islam menerima keberadaannya sebagai bagian dari khazanah riwayat dan tafsir ulama. Dalam banyak literatur klasik, Nabi Khidir digambarkan sebagai hamba Allah yang diberi ilmu laduni, ilmu langsung dari sisinya, yang tidak semua manusia mampu memahaminya. Dalam sebagian pendapat ulama, Nabi Khidir diyakini sebagai salah satu dari 4 nabi yang masih hidup hingga hari ini, bersama Nabi Ilyas, Nabi Isa, dan Nabi Idris alaihi salam. Disebutkan bahwa Nabi Isa dan Nabi Idris berada di langit, sedangkan Nabi Khidir dan Nabi Ilyas tetap berada di bumi, menjalankan tugas-tugas gaib yang hanya Allah yang Maha mengetahui hakikatnya. Keyakinan ini hidup dan berkembang di tengah tradisi keilmuan Islam, terutama dalam literatur tasawuf. Kisah tentang kehadiran Nabi Khidir pun sering terdengar di berbagai penjuru negeri. Ia digambarkan hadir dalam wujud yang tak terduga, kadang sebagai orang tua renta, kadang sebagai pengembara sederhana, kadang pula sebagai sosok asing dengan pakaian lusuh yang tak dikenali. Ia hadir bukan untuk mencari pengakuan, melainkan menyampaikan hikmah kepada mereka yang dikehendaki Allah. Dalam tradisi Nusantara, riwayat perjumpaan Nabi Khidir dengan para ulama kerap diceritakan. Di antaranya disebutkan pernah berjumpa dengan Syekhona Khalil Bangkalan, Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, Kiai Haji Dalhar Watu Congol, hingga Gus Mik. Kisah-kisah ini hidup dari lisan ke lisan, dari majelis ke majelis, memperkaya khazanah spiritual umat Islam Indonesia. Bahkan dalam riwayat yang lebih luas, Nabi Khidir disebut pernah berjumpa dengan tokoh-tokoh besar lintas zaman, seperti Ibnu Arabi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bahkan tokoh legendaris seperti Zulkarnain dan Aristoteles. Terlepas dari perbedaan pendapat tentang validitas kisah-kisah tersebut, satu hal yang pasti, sosok Nabi Khidir selalu dikaitkan dengan hikmah, rahasia takdir, dan pelajaran tentang kesabaran. Perjumpaan yang paling masyhur tentu saja adalah kisah beliau dengan Nabi Musa alaihi salam, sebagaimana diabadikan dalam surah Al-Kahfi. Meski namanya tidak disebut secara eksplisit, para ahli tafsir sepakat bahwa hamba Allah yang ditemui Nabi Musa itu adalah Nabi Khidir alaihi salam. Dalam kisah itu, kita belajar bahwa ilmu Allah begitu luas, dan manusia, bahkan seorang nabi sekalipun, tetap harus bersabar dalam memahami rahasia ketentuannya. Pada kesempatan kali ini, kami merangkum salah satu kisah yang masyhur di kalangan pesantren tentang perjumpaan dengan Nabi Khidir alaihi salam. Mendapat ijazah doa dari Nabi Khidir. Di antara kisah yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat pesantren, terdapat riwayat bahwa Kiai Haji Dalhar pernah memperoleh ijazah langsung dari Nabiullah Khidir alaihi salam. Ijazah itu bukan berupa harta, bukan pula kemasyhuran, melainkan sebuah doa sederhana, namun penuh makna, agar dimudahkan dalam mencari rezeki yang halal dan diberi keselamatan hidup. Doa tersebut disampaikan dalam bahasa Jawa. Bukan tanpa alasan. Sebab mayoritas murid dan pengamalnya berasal dari kalangan masyarakat Jawa. Agar mudah dihafal dan diamalkan, doa itu dirangkai dalam bentuk syair yang ringan diucapkan,
sederhana diingat, tetapi dalam kandungannya. Adapun bunyi ijazah doa tersebut adalah sebagai berikut. Allahumma ubat-ubet, biso nyandang bisong liwet. Allahumma ubat-ubet, mugo-mugo pinaringan selamat. Allahumma kitra-kitri, sugeh bebek sugeh meri. Allahumma kitra-kitri, sugeh sapi sugeh pari. Secara lahiriah, kalimatnya terdengar sederhana. Namun di baliknya tersimpan doa agar diberi kecukupan sandang dan pangan, keselamatan hidup, keberkahan ternak, hasil bumi yang melimpah, dan rezeki yang halal lagi thayyib. Inilah bentuk kearifan dakwah, doa tinggi yang dibumikan dalam bahasa rakyat. Selain kisah ijazah tersebut, banyak pula karomah lain yang dinisbatkan kepada Kiai Dalhar. Di antaranya, ketika beliau memberikan pengajian, suaranya dapat terdengar hingga jarak sekitar 300 meter tanpa pengeras suara. Jamaah yang duduk jauh tetap mendengar dengan jelas, seakan-akan jarak tak menjadi penghalang. Beliau juga dikenal mampu menunjukkan lokasi makam para wali yang telah lama terlupakan. Makam-makam itu terkadang tersembunyi, tak lagi dikenali masyarakat. Namun dengan izin Allah, beliau mengetahui bahwa di tempat itu pernah bersemayam seorang kekasihnya. Masih banyak kisah karomah lain yang belum sempat terhimpun. Semua itu bukan untuk dibanggakan, melainkan menjadi tanda kemuliaan orang-orang yang menjaga kedekatan dengan Allah dan para kekasihnya. Nabi Khidir bertemu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kisah lain yang sangat terkenal adalah pertemuan Nabi Khidir dengan seorang wali agung yang kelak dikenal sebagai Sultanul Aulia, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 488 Hijriah, pada masa kekuasaan dinasti Abbasiyah. Saat itu usia Syekh Abdul Qadir masih sekitar 18 tahun. Beliau baru tiba di Baghdad dengan tekad bulat untuk menuntut ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah. Namun sebelum memasuki kota Baghdad, beliau dihadang oleh sosok misterius, Nabi Khidir alaihi salam. Dalam pertemuan itu, Nabi Khidir berkata tegas, "Aku tidak mengizinkan engkau memasuki kota Baghdad hingga 7 tahun yang akan datang." Perintah itu bukanlah penolakan, melainkan ujian kesabaran dan ketaatan. Maka Syekh Abdul Qadir tidak membantah. Beliau tidak memaksa masuk kota. Beliau memilih menetap di pinggiran sungai Tigris. Selama 7 tahun lamanya, beliau hidup dalam kezuhudan yang luar biasa. Makanannya hanyalah dedaunan yang halal dimakan. Air minumnya dari sungai. Dalam sebagian riwayat bahkan disebutkan bahwa karena terlalu lama memakan dedaunan, warna lehernya sempat berubah kehijauan. Namun beliau tidak mengeluh. Tidak ada protes. Tidak ada keraguan. Yang ada hanya kepasrahan total kepada kehendak Allah. Hingga suatu malam, ketika kesunyian menyelimuti tepian sungai, beliau mendengar suara tanpa rupa. "Wahai Abdul Qadir, masuklah ke kota Baghdad sekarang." Mendengar panggilan itu, beliau pun melangkah menuju kota. Malam itu sangat dingin, hujan turun membasahi bumi. Dengan tubuh lemah namun hati teguh, beliau mendekati sebuah zawiyah, pondok kaum sufi, yang diasuh oleh Syekh Hamad bin Muslim Adabas. Anehnya, dari dalam terdengar perintah yang berkata, "Kuncilah pintu zawiyah, tetapi arahkan cahaya lampu keluar." Pintu pun tertutup. Syekh Abdul Qadir muda hanya duduk di depan pintu itu, dalam hujan dan dingin yang menusuk. Tak lama kemudian rasa kantuk yang berat menyelimutinya hingga beliau tertidur. Pagi harinya, pintu zawiyah dibuka. Syekh Hamad keluar, menghampiri beliau, lalu memeluknya dengan hangat. Air mata menetes dari pipinya. "Wahai anakku Abdul Qadir," ucapnya, "hari ini tanggung jawab zawiyah ini ada pada kami. Namun di masa depan, engkaulah yang akan memikulnya. Dan jika kelak engkau memegangnya, bimbinglah si tua yang rambutnya telah memutih ini." Perkataan itu adalah isyarat besar, bahwa masa penantian 7 tahun bukanlah penolakan, melainkan proses penyucian dan penguatan ruhani sebelum memikul amanah yang jauh lebih berat. Kisah ini menunjukkan bahwa Nabi Khidir tidak sekedar hadir untuk memberi nasihat, tetapi juga untuk menguji kesiapan seorang wali sebelum memasuki fase kepemimpinan ruhani yang agung. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kesabaran para kekasih Allah,
bahwa terkadang penundaan adalah bentuk persiapan, dan penghadangan adalah gerbang menuju kemuliaan. Sandal Nabi Khidir tertinggal. Kisah ini populer di kalangan para santri dan pengikut Gus Mik. Ulama yang bernama asli Kiai Haji Hamim Jazuli ini dikenal sebagai sosok waliullah yang memiliki banyak karamah. Kehidupannya unik, terkadang tampak nyentrik di mata sebagian orang, namun di balik itu tersimpan kedalaman spiritual yang luar biasa. Peristiwa ini terjadi ketika Gus Mik masih menjadi santri dari Kiai Haji Dalhar Watu Congol, seorang mursyid tarekat Syadziliyah sekaligus pengasuh pesantren Darussalam, Watu Congol, Magelang. Sebagai bentuk khidmah kepada gurunya, Gus Mik memiliki kebiasaan membersihkan sandal sang kiai setiap hari. Ia melakukannya dengan penuh cinta dan ketulusan, tanpa merasa rendah sedikit pun. Baginya, melayani guru adalah jalan keberkahan. Suatu malam, ketika hendak membersihkan sandal gurunya seperti biasa, Gus Mik terkejut. Di depan kamar Kiai Dalhar sudah terdapat 2 pasang sandal yang bentuk, warna, dan ukurannya sama persis. Bahkan hingga tangkai penjepitnya pun tak ada perbedaan sedikit pun. Gus Mik kebingungan. Mana sandal milik gurunya? Dan milik siapakah yang satu lagi? Setelah berpikir sejenak, ia memutuskan untuk membersihkan keduanya sekaligus. Namun rasa penasaran terus menggelayuti hatinya. Siapakah tamu yang sandalnya begitu mirip dengan milik guru? Gumamnya dalam hati. Ia pun berniat menunggu sang tamu keluar. Dengan sabar ia duduk di depan kamar, berharap dapat melihat siapa gerangan yang datang malam itu. Namun karena kelelahan, matanya perlahan terasa berat. Ia terkantuk-kantuk, hingga akhirnya tertidur sejenak. Tak lama kemudian, ia terbangun. Betapa terkejutnya ia saat mendapati hanya 1 pasang sandal yang tersisa, sebab sandal yang satunya telah lenyap. Dengan hati berdebar, Gus Mik segera bangkit dan bergegas menyusuri area pondok. Ia yakin tamu tersebut belum pergi jauh, sebab dirinya hanya tertidur sebentar. Ia mencari ke berbagai sudut, namun tak seorang pun ditemukan. Seolah-olah tamu itu menghilang tanpa jejak. Keesokan harinya, setelah sholat berjamaah di masjid, Gus Mik memberanikan diri bertanya kepada gurunya. "Maaf guru, siapakah tamu panjenengan tadi malam?" tanyanya dengan sopan. Kiai Dalhar tidak langsung menjawab. Ia hanya diam, lalu berlalu menuju kamarnya. Gus Mik semakin penasaran. Ia mengikuti gurunya, menanti jawaban. Hingga waktu maghrib dan isya berlalu, rasa ingin tahunya belum juga terjawab. Barulah setelah sholat isya, melalui seorang pembantu, Kiai Dalhar menyampaikan jawaban yang membuat hati Gus Mik bergetar. Sandal itu milik Nabi Khidir alaihi salam. Mendengar jawaban tersebut, hati Gus Mik diliputi rasa haru dan takjub. Ia menyadari bahwa tamu agung itu telah datang tanpa ia sempat mengenalinya. Sandal yang sempat ia pegang dan bersihkan ternyata milik seorang Nabi Allah. Dan sejak saat itu, kisah tentang sandal Nabi Khidir yang sempat tertinggal di Magelang menjadi cerita yang terus hidup di kalangan para santri. Bukan sekedar kisah keajaiban, melainkan pelajaran tentang hikmah, keikhlasan, dan rahasia perjumpaan dengan hamba-hamba pilihan Allah. Nabi Khidir bertemu Kiai Hamid Pasuruan. Nama Kiai Haji Abdul Hamid atau yang lebih dikenal sebagai Kiai Hamid Pasuruan, dikenang sebagai sosok wali yang penuh karomah. Beliau pernah menimba ilmu di pesantren Termas di bawah asuhan Kiai Haji Dimyati, dan sepanjang hidupnya dikenal sebagai pribadi yang tawadu, lembut, serta dekat dengan Allah. Salah satu kisah yang masyhur adalah kemudahan beliau bertemu dengan Nabi Khidir alaihi salam. Suatu hari, Kiai Hamid menyampaikan kepada Kiai Yunus bahwa esok pagi hingga waktu duhur, Nabiullah Khidir akan hadir. Kabar ini pun menyebar kepada jamaah dan para kiai. Sejak selesai sholat subuh, orang-orang berdatangan. Mereka berharap dapat menyambut, bersalaman, bahkan sekedar memandang wajah Nabi Khidir. Di tengah keramaian itu, kemudian datanglah seorang pemuda berpakaian nyentrik, gaya yang tidak lazim untuk ukuran majelis ulama. Pakaiannya tampak sederhana, bahkan cenderung tidak rapi. Para jamaah tidak memedulikannya. Dalam hati mereka mungkin terlintas prasangka,
ingin bertemu Nabi Khidir, tapi berpakaian seperti itu. Pemuda itu kemudian mendekati Kiai Hamid. Ia hendak mencium tangan sang kiai, namun Kiai Hamid justru menolak. Sebaliknya, Kiai Hamid hendak mencium tangan pemuda tersebut, tetapi ditolak pula olehnya. Peristiwa itu tidak menarik perhatian jamaah. Mereka mengira itulah akhlak Kiai Hamid yang selalu memuliakan tamu. Tak lama kemudian, pemuda itu mengganti pakaiannya dengan yang lebih kotor. Ia lalu membersihkan selokan di sekitar rumah Kiai Hamid. Dengan tenang dan tanpa bicara, ia bekerja hingga menjelang zuhur. Setelah itu, ia pergi tanpa pamit. Kiai Hamid lalu berbisik kepada Kiai Yunus, pemuda itu tadi adalah Nabi Khidir. Bergetarlah hati Kiai Yunus. Ia baru menyadari bahwa ia telah menyaksikan kehadiran Nabi Khidir, namun tidak mengenalinya. Ketika waktu zuhur tiba, jamaah pun sholat berjamaah bersama Kiai Hamid. Setelah selesai, salah seorang memberanikan bertanya kepada Kiai Hamid. "Kiai, kita sudah menunggu sejak pagi. Tapi belum ada tanda-tanda kedatangan Nabi Khidir." Kiai Hamid lalu menjawab dengan tenang. "Tadi kalian melihat pemuda yang membersihkan selokan itu? Dialah Nabi Khidir." Mendengar jawaban itu, para jamaah menangis. Penyesalan menyelimuti hati mereka. Mereka datang dengan harapan bertemu Nabi Khidir, tetapi justru mengabaikan kehadirannya karena tertipu oleh penampilan. Dari kisah ini, kita belajar bahwa para nabi dan kekasih Allah tidak selalu hadir dengan rupa yang kita bayangkan. Mereka tidak diukur dari pakaian, usia, atau penampilan lahiriah. Yang mampu mengenali mereka hanyalah hati yang bersih dari prasangka. Kisah ini menjadi masyhur setelah disampaikan oleh Kiai Yunus Tulungagung. Semoga kita semua mendapat percikan berkah dari Nabi Khidir alaihi salam dan dari para wali Allah yang telah menjaga warisan cahaya hingga hari ini. Nabi Khidir bertemu Gusmik. Kisah tentang perjumpaan Nabi Khidir alaihi salam dengan para wali di Nusantara seakan tidak pernah habis untuk diceritakan. Salah satu yang paling masyhur adalah kisah pertemuannya dengan Gusmik, sosok wali yang dikenal nyentrik, sederhana, namun memiliki kedalaman ruhani yang luar biasa. Suatu hari, Haurudin, yang akrab dipanggil Mas Din, melihat Gusmik sedang duduk santai di sebuah warung kopi depan terminal. Suasananya biasa saja. Riuh kendaraan, asap rokok, dan obrolan orang-orang yang lalu lalang menjadi latar pertemuan itu. "Mas Din, sini salaman dulu," panggil Gusmik. Haurudin pun mendekat. Di samping Gusmik, duduk seorang lelaki berpenampilan lusuh. Pakaiannya compang-camping, rambutnya tak terurus, wajahnya tampak seperti pengembara jalanan. Namun anehnya, Gusmik berbincang begitu akrab dengannya, seolah-olah sedang berbicara dengan tamu agung. Tanpa berpikir panjang, Haurudin bersalaman dengan lelaki itu. Tangannya terasa hangat, namun ia tak menaruh curiga apapun. Tak lama kemudian, lelaki tersebut pamit melanjutkan perjalanan. Sebelum berpisah, ia berangkulan erat dengan Gusmik, lalu melangkah pergi menyusuri jalanan terminal. Setelah sosok itu hilang dari pandangan, Gusmik menoleh kepada Haurudin dan bertanya, "Mas Din, sampean tadi bersalaman dengan siapa?" "Ya ndak tahu saya, Gus," jawab Haurudin polos. "Itu tadi Nabi Khidir," ucap Gusmik tenang. Sejenak wajah Haurudin berubah, sehingga penyesalan muncul spontan. "Wah, kalau tahu tadi Nabi Khidir, saya minta uang saja Gus." Gusmik pun tersenyum tipis. "Tidak bisa. Kalau kamu minta uang, nanti malah jadi maling." Jawaban itu bukan sekedar gurauan. Ada pelajaran di dalamnya, bahwa bertemu wali atau nabi bukan untuk kepentingan dunia, melainkan untuk keberkahan dan kejernihan hati. Pada kesempatan lain, seorang santri memohon kepada Gusmik agar dipertemukan dengan Nabi Khidir. Permintaan itu dilayani dengan cara yang tak biasa. Gusmik mengajaknya memancing di sungai sejak sore hari. Waktu berlalu. Malam semakin larut. Angin berembus kencang, udara terasa menusuk tulang. Jarum jam telah melewati tengah malam, namun mereka tetap duduk di tepi sungai. Tiba-tiba muncul seorang lelaki tua renta,
berjalan tertati sambil menjajakan es lilin. Di tengah dinginnya malam, ia menawarkan es kepada santri tersebut berulang kali. Karena merasa kedinginan, santri itu menolak terus-menerus. Ia heran, siapa pula yang membeli es di malam sedingin ini? Tak lama setelah penjual itu pergi, Gusmik lalu mendekati santrinya dan bertanya, "Sudah berbicara dengan Nabi Khidir?" Santri itu lalu menjawab dengan kebingungan, "Nabi Khidir mana, Gus? Dari tadi tidak ada siapa-siapa, malahan yang ada cuma penjual es." Gusmik menatapnya dalam-dalam dan berkata, "Yaitu tadi Nabiullah Khidir. Beliau datang dengan menyamar." Santri itu pun seketika terperanjat. Ia segera berlari mengejar penjual es tersebut, namun seperti kisah-kisah sebelumnya, sosok itu telah hilang tanpa jejak. Riwayat lain disampaikan oleh Haji Rohmat Kediri. Seorang santri lain pernah mengajukan permintaan serupa. Tengah malam, Gusmik mengajaknya nongkrong di warung sederhana. Tak lama kemudian datanglah seorang pengemis berpakaian compang-camping, meminta belas kasih. Santri itu tidak menggubrisnya, bahkan ia justru merasa terganggu. Namun Gusmik berdiri, menghampiri pengemis tersebut, dan memeluknya dengan hangat. Setelah itu, pengemis tadi pergi meninggalkan warung. Gusmik kembali duduk dan berkata pelan, "Itu tadi Nabi Khidir." Santri itu terkejut dan segera berlari mengejar. Terlihat sosok si pengemis tadi masih berjalan dengan perlahan. Tetapi anehnya, semakin ia dikejar, semakin jauh jaraknya, hingga akhirnya ia lenyap di telan gelapnya malam. Kisah-kisah ini dinukil dari buku Perjalanan dan Ajaran Gusmik, karya Muhammad Nurul Ibad. Dari semua riwayat itu, satu pelajaran terasa jelas, Nabi Khidir sering hadir dalam wujud yang tak terduga, menguji kejernihan hati manusia. Nabi Khidir menyamar menjadi pedagang makanan. Kisah berikut disampaikan langsung oleh almarhum Habib Hasan bin Ja'far Assegaf, pemimpin Majelis Nurul Mustofa di Jakarta. Peristiwa ini terjadi pada era 1980-an, saat beliau masih menimba ilmu di pesantren Darul Hadis Malang. Suatu hari, gurunya, Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bilfaqih, memanggilnya. "Ya Hasan, tolong buatkan 2 gelas teh." Habib Hasan heran. Saat itu tidak ada tamu. Mengapa harus 2 gelas? Namun sebagai murid, ia tidak bertanya. Ia segera menyiapkan teh dan membawanya kepada sang guru. Dalam hatinya ia berpikir, mungkin teh itu untuk beliau dan gurunya. Namun setelah meletakkan gelas, ia justru disuruh keluar oleh sang guru. "Ya Hasan, ente boleh keluar." Habib Hasan pun keluar ruangan. Dari kejauhan, ia melihat gurunya seperti sedang menunggu seseorang. "Siapakah tamu istimewa itu?" tanyanya dalam hati dengan penasaran. Tak lama kemudian datanglah seorang tukang siomay. Pakaiannya compang-camping, handuk kecil tersampir di lehernya. Penampilannya sederhana, bahkan tampak kumal. Namun pemandangan yang terjadi membuat Habib Hasan tercengang. Gurunya mencium kening dan pipi tukang siomay itu dengan penuh takzim. Bahkan tukang siomay tersebut memegang jenggot sang guru dengan akrab. Dalam hati, Habib Hasan bertanya-tanya, lancang sekali orang itu terhadap gurunya. Tak lama kemudian, karena merasa sakit perut, ia pergi ke kamar mandi. Dan ketika adzan berkumandang, ia pun bergegas menuju masjid. Namun di perjalanan, ia bertemu kembali dengan gurunya. "Ya Hasan, kemana saja tadi ente?" "Saya ke belakang Bib, lagi sakit perut." Gurunya kemudian berkata, "Coba tadi ente sabar sedikit menunggu. Ane ajak salaman sama beliau." Habib Hasan nampak terkejut. "Ya Habib, itu kan cuma tukang siomay." Sang guru tersenyum lalu berkata, "Enak saja ente. Ente lihat pakai kacamata apa? Itu Nabiullah Khidir yang bertamu kepada Ane. Kalau beliau datang pakai gamis rapi dan imamah indah, semua orang pasti berebut salaman." Subhanallah, kisah ini kembali mengingatkan kita, bahwa kehadiran para kekasih Allah tidak selalu dibungkus kemewahan. Terkadang mereka datang dalam rupa yang sangat sederhana, bahkan dianggap remeh.
Maka janganlah kita menilai seseorang hanya dari pakaiannya, dari penampilannya, atau dari kedudukannya di mata manusia. Sebab bisa jadi, yang kita anggap biasa, justru adalah tamu istimewa dari langit. Nabi Khidir alaihissalam dan Habib Soleh Tanggul. Kisah pertemuan antara Nabi Khidir alaihissalam dengan Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid atau yang akrab disapa Ik Soleh, menjadi salah satu riwayat yang masyhur dalam manaqib beliau. Peristiwa ini terjadi jauh setelah hijrahnya Habib Soleh ke Tanggul, sebuah daerah yang kelak dikenal luas karena keberkahan dan kemuliaan sang wali. Menurut penuturan dalam manaqib, pertemuan itu terjadi di pelataran stasiun Tanggul, tempat yang letaknya tepat di depan kediaman beliau. Suasana kala itu tampak biasa saja. Orang-orang berlalu lalang, suara kereta sesekali terdengar, dan Ik Soleh duduk dengan tenang di pelataran, sebagaimana kebiasaan beliau menyapa masyarakat tanpa sekat. Tiba-tiba datanglah seorang pengemis. Penampilannya sederhana, bahkan cenderung lusuh. Pakaiannya tidak menunjukkan tanda-tanda kemuliaan apapun. Ia berjalan mendekat dan meminta uang kepada Ik Soleh. Sebagaimana banyak kisah yang beredar, Nabi Khidir kerap hadir dalam rupa yang tak terduga, seringkali menyamar sebagai orang miskin, pengembara, atau pengemis. Kehadirannya bukan untuk menunjukkan keagungan lahiriah, melainkan untuk menguji kejernihan batin manusia. Saat itu, uang yang dibawa Ik Soleh hanya Rp10, jumlah yang sangat terbatas bagi beliau. Karena merasa uang itu masih diperlukan, beliau tidak memberikannya. Pengemis itu pun pergi. Namun beberapa menit kemudian, pengemis tersebut kembali lagi. Ia mengulangi permintaan yang sama. Ik Soleh tetap belum memberinya. Pengemis itu pergi lagi. Anehnya, ia datang untuk ketiga kalinya, dengan sikap dan permintaan yang sama. Disinilah Ik Soleh mulai merasakan kejanggalan. Hatinya yang peka menangkap sesuatu yang berbeda. Bukan semata tentang permintaan uang, tetapi tentang kehadiran sosok itu sendiri. Tiba-tiba tersentaklah kesadaran batinnya. Dengan penuh takzim, Ik Soleh mencium tangan pengemis tersebut. Dalam sekejap, suasana terasa berubah. Ada getaran ruhani yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Tak lama setelah itu, datanglah sekelompok orang berjubah hitam-hitam menghampiri Ik Soleh. Wajah mereka serius, langkah mereka mantap. Mereka bertanya, di mana rumah seorang yang bernama Habib Soleh? Ik Soleh terdiam sejenak. Dengan polos beliau menjawab bahwa di daerah Tanggul tidak ada orang bernama Habib Soleh. Yang ada hanyalah seseorang yang dipanggil Ik Soleh. Namun orang-orang berjubah itu tetap bersikeras. Mereka menegaskan bahwa orang yang mereka cari adalah sosok yang sedang berdiri di hadapan mereka saat itu. Barulah Ik Soleh menyadari bahwa ada rahasia besar di balik peristiwa yang baru saja terjadi. Seakan-akan pertemuan dengan pengemis tadi menjadi tanda pengukuhan makom beliau. Dalam beberapa riwayat manaqib disebutkan, setelah peristiwa tersebut, semakin banyak masyarakat berdatangan ke kediaman beliau. Nama Habib Soleh pun kian dikenal, bukan karena beliau menginginkannya, melainkan karena Allah sendiri yang menampakkan kemuliaannya. Kisah ini mengajarkan bahwa kehadiran Nabi Khidir bukan sekedar cerita mistik. Ia adalah simbol ujian keikhlasan, kepekaan hati, dan kerendahan diri. Terkadang, yang kita hadapi hanyalah seorang pengemis biasa di mata lahir. Namun bagi hati yang hidup, ia bisa jadi tamu agung yang membawa pesan dari langit. Semoga kita dianugerahi hati yang peka seperti para wali, yang mampu mengenali cahaya meski tersembunyi di balik pakaian lusuh dan rupa sederhana. Nabi Khidir bertemu Imam Ali Zainal Abidin. Di antara riwayat yang tercatat dalam kitab-kitab para ulama, disebutkan bahwa Nabi Khidir alaihissalam pernah berjumpa dengan seorang cucu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang mulia, yaitu Ali Zainal Abidin, putra dari Sayyidina Husain bin Ali. Kisah ini diriwayatkan oleh Abu Hamzah At-Sumali, sebagaimana dinukil oleh Abu Nuaim Al-Asfahani dalam karya monumentalnya Hilyat Al-Aulia. Dalam riwayat tersebut diceritakan bahwa suatu hari Ali Zainal Abidin berada dalam keadaan sangat bersedih. Wajahnya murung, hatinya terasa berat, dan pikirannya dipenuhi kegelisahan. Beliau bukan bersedih karena kekurangan harta. Bukan pula karena kehilangan kemuliaan dunia.
Kesedihannya jauh lebih dalam. Ia merenungi kehidupan dunia yang fana, sekaligus memikirkan nasibnya di akhirat kelak. Hatinya dipenuhi rasa takut, takut jika amalnya tak cukup, takut jika dirinya tak selamat dari pertanggungjawaban di hadapan Allah. Di tengah suasana batin yang gundah itu, tiba-tiba datanglah seorang pria yang sangat tampan. Pakaiannya rapi dan indah, wajahnya bersinar, tutur katanya lembut namun tegas. Ia mendekati Ali Zainal Abidin dan bertanya, "Wahai Ali bin Husain, mengapa engkau terlihat sedih dan tertekan? Apakah karena dunia? Dunia adalah rezeki yang telah dibagi. Ia dimakan oleh orang baik maupun orang jahat." Ali menjawab dengan tenang, "Bukan karena dunia aku bersedih." Pria itu kembali bertanya, "Lantas apakah karena akhirat?" Akhirat adalah janji yang pasti. Urusan di dalamnya berada dalam ketetapan Sang Raja yang Maha Kuasa. Ali Zainal Abidin kembali menggeleng. "Bukan karena itu pula aku bersedih." Sesungguhnya saat itu beliau sedang diliputi kecemasan atas fitnah politik dan ancaman dari pihak Abdullah bin Az-Zubair. Situasi umat sedang penuh gejolak, dan bayang-bayang konflik menekan batinnya. Mendengar jawaban itu, pria tersebut menegaskan tentang kekuasaan Allah yang meliputi segala sesuatu. Ia mengingatkan bahwa tidak ada satupun fitnah atau ancaman yang mampu melampaui kehendaknya. Allah selalu menjaga hambanya yang tulus dan tidak akan menyia-nyiakan dua orang-orang yang bersandar kepadanya. Kata-kata itu menenangkan hati Ali Zainal Abidin. Seolah-olah beban yang menekan dadanya terangkat perlahan. Namun tiba-tiba, pria misterius itu pergi begitu saja. Ia menghilang dari pandangan, tanpa jejak dan tanpa suara. Beberapa waktu kemudian, seseorang memberitahu bahwa pria yang datang menasihatinya itu tidak lain adalah Nabi Khidir alaihi salam. Dari kisah ini kita belajar bahwa Nabi Khidir hadir bukan sekedar sebagai sosok misterius, tetapi sebagai pembawa penguatan hati. Ia datang ketika seorang hamba berada dalam kegelisahan, lalu menanamkan keyakinan bahwa Allah adalah sebaik-baik pelindung. Syekh Ibrahim Al-Hawas. Dalam kitab-kitab tarikh dan riwayat para sufi, disebutkan sebuah kisah tentang pertemuan Nabi Khidir alaihissalam dengan seorang zahid besar, yaitu Ibrahim Al-Hawas. Riwayat ini dinukil oleh Al-Hatib Al-Baghdadi, yang dikenal sebagai ahli hadis dan sejarawan terkemuka. Diceritakan, sepulang dari sebuah perjalanan panjang yang melelahkan, Syekh Ibrahim Al-Hawas pernah ditanya oleh seseorang, "Apa yang engkau alami selama perjalananmu?" Beliau pun menjawab dengan tenang, seolah-olah menceritakan sesuatu yang biasa saja. Padahal yang dialaminya adalah peristiwa luar biasa. Dalam perjalanan itu, beliau sempat terjatuh karena kehausan yang sangat. Gurun terasa begitu panjang, matahari membakar tanpa ampun, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan di sekelilingnya. Tubuhnya lemah, pandangannya mulai berkunang-kunang. Di saat genting itulah, tiba-tiba datang seorang pria tampan dengan pakaian yang indah dan bersih. Ia menunggangi seekor kuda yang gagah. Wajahnya bercahaya, tutur katanya lembut, namun penuh wibawa. Pria itu turun dari kudanya dan memberikan air minum kepada Syekh Ibrahim. Air itu terasa begitu sejuk, menyegarkan hingga ke relung jiwa. Seketika rasa hausnya hilang, tenaga yang sempat lenyap perlahan kembali. Tidak hanya itu, pria tersebut kemudian menawarkan Syekh Ibrahim untuk naik ke atas kudanya. Tanpa banyak bertanya, beliau menurut. Ajaibnya, dalam waktu yang sangat singkat, tanpa terasa perjalanan panjang telah terlampaui. Tiba-tiba ia telah berada di sebuah dataran tinggi. Dari sana terbentang pemandangan luas yang memukau. Pria misterius itu lalu bertanya, "Apa yang kau lihat?" Syekh Ibrahim menatap jauh ke depan dan menjawab, "Itu sepertinya kota Madinah." Mendengar jawaban itu, pria tersebut meminta beliau turun dari kuda. "Turunlah, dan sampaikan salam dariku kepada Rasulullah. Katakan kepada beliau, saudaramu Khidir menyampaikan salam kepadamu." Barulah saat itu Syekh Ibrahim Al-Hawas menyadari, bahwa pria yang menolongnya bukanlah orang biasa. Ia adalah Nabi Khidir alaihi salam, hamba Allah yang diberi umur panjang dan tugas misterius di muka bumi. Kisah ini bukan sekedar cerita tentang perjalanan fisik,
tetapi tentang pertolongan Allah yang datang pada saat hambanya berada di titik paling lemah. Ketika manusia tak lagi mampu mengandalkan dirinya, pertolongan itu datang dari arah yang tak terduga. Nabi Khidir bertemu Muhriz bin Khalaf. Riwayat lain menyebutkan pertemuan Nabi Khidir dengan seorang sastrawan dan ahli ilmu bernama Muhriz bin Khalaf. Kisah ini diceritakan oleh banyak perawi dan menjadi perbincangan di kalangan para pencinta ilmu. Suatu ketika, seorang bernama Al-Qathan sedang berada di Tunis untuk mencari sejumlah buku. Dalam pencariannya, ia mendatangi sebuah masjid, berharap dapat bertemu dengan para ulama atau sastrawan yang bisa membantunya. Di sana ia mendengar bahwa Muhriz bin Khalaf berada di dalam masjid, sedang berbincang dengan seorang pria yang tidak dikenal. Rasa penasaran mendorong Al-Qathan untuk mendekat. Karena suasana agak gelap, ia menyalakan lampu dan berjalan menuju tempat Muhriz berada. Namun anehnya, setiap kali ia mendekat, lampu yang dibawanya tiba-tiba padam. Ia menyalakannya kembali, padam lagi. Hingga 3 kali kejadian itu terulang. Seolah-olah ada tabir yang tak mengizinkannya melihat lebih jauh. Tak lama kemudian, seseorang memberitahunya bahwa pria yang bersama Muhriz telah pergi meninggalkan masjid. Al-Qathan pun segera menemui Muhriz bin Khalaf dan bertanya dengan nada mendesak, siapa sebenarnya lelaki misterius itu. Bahkan ia mengatakan, jika tidak diberitahu, ia akan menyebarkan berbagai dugaan tentang pertemuan tersebut. Akhirnya Muhriz berkata dengan jujur, pria itu adalah Abu al-Abbas al-Khadir. Yang dimaksud tidak lain adalah Nabiullah Khidir alaihi salam. Kisah ini mengandung isyarat bahwa tidak semua mata diizinkan menyaksikan pertemuan para kekasih Allah. Ada peristiwa-peristiwa ruhani yang hanya dapat disaksikan oleh hati yang telah dipilih. Lampu yang padam berulang kali seakan menjadi simbol, cahaya lahir tidak cukup untuk melihat hakikat. Yang dibutuhkan adalah cahaya batin. Semoga kita diberi cahaya hati untuk mengenali kebenaran, meski ia hadir dalam kesunyian dan tersembunyi dari pandangan banyak orang. Nabi Khidir bertemu Syekh Zakaria Al-Ansori. Di antara kisah yang masyhur dalam literatur tasawuf dan hikayat para ulama, terdapat sebuah riwayat tentang pertemuan ruhani antara Nabiullah Khidir alaihi salam dengan seorang ulama besar Mesir, Syekh Zakaria Al-Ansori. Syekh Zakaria Al-Ansori pernah menuturkan sebuah kisah yang menggugah hati. Beliau berkata bahwa pada suatu masa, saudaranya, Syekh Ali An-Nabtaini, mendapatkan kemuliaan berkumpul dan berbincang dengan Nabi Khidir alaihi salam. Dalam pertemuan itu, Syekh Ali memanfaatkan kesempatan untuk bertanya tentang keadaan para ulama Mesir yang hidup pada zamannya. Dengan penuh ketenangan dan kebijaksanaan, Nabi Khidir menjelaskan satu persatu keadaan batin dan ihwal para ulama tersebut. Tidak hanya menyebut kelebihan mereka, tetapi juga menunjukkan sisi-sisi yang perlu diperbaiki, sebuah penilaian yang bukan bersifat celaan, melainkan nasihat penuh hikmah. Bagaimana dengan Syekh Zakaria? Tanya Syekh Ali yang ingin mengetahui bagaimana pandangan Nabi Khidir tentang saudaranya itu. Nabi Khidir menjawab dengan kalimat yang singkat namun dalam maknanya. Tidak ada masalah. Ia orang yang baik. Hanya saja ia berjiwa kecil. Ketika kabar percakapan itu sampai kepada Syekh Zakaria melalui seorang utusan, hatinya terasa sempit. Bukan karena tersinggung, melainkan karena kegelisahan. Ia lalu merenung dalam-dalam. Apa yang dimaksud Nabi Khidir dengan berjiwa kecil? Apakah ini tentang kurangnya kelapangan dada? Ataukah tentang sesuatu yang tersembunyi dalam dirinya yang belum ia sadari? Beliau pun segera mengirim utusan kembali kepada Syekh Ali, memohon agar meminta penjelasan lebih lanjut kepada Nabi Khidir tentang maksud ungkapan tersebut. Setelah pertanyaan itu disampaikan, Nabi Khidir kemudian menjelaskan. Jika ia mengutus seseorang untuk menyampaikan sesuatu, ia selalu berkata, Syekh Zakaria berkata kepadamu. Artinya, ia menyebut dirinya sendiri sebagai Syekh. Teguran itu lembut, namun menembus relung hati. Bukan karena gelar Syekh itu salah, tetapi karena dalam jalan ruhani, sekecil apapun isyarat keakuan dapat mengurangi keluasan jiwa. Jiwa yang besar adalah jiwa yang tidak terikat pada penyebutan dirinya sendiri. Sejak saat itu, Syekh Zakaria Al-Ansori tidak pernah lagi mencantumkan gelar Syekh dalam surat-suratnya.
Ia menanggalkan sebutan itu dari dirinya, sebagai wujud tawadhu dan muhasabah. Teguran Nabi Khidir menjadi cermin bagi kebesaran hatinya, karena orang yang benar-benar besar adalah yang mau menerima koreksi dan memperbaiki diri. Nabi Khidir bertemu Abu Al-Qasim Al-Baghawi. Kisah lain datang dari seorang alim bernama Abu Al-Qasim Al-Baghawi. Pada suatu hari, ia mengantar seseorang yang hendak menunaikan ibadah haji hingga ke wilayah Al-Qadisiyah. Sepanjang perjalanan itu, hatinya tersentuh. Keinginan untuk berhaji pun membuncah dalam dadanya. Namun, realita membuatnya ragu. Ia menghitung bekal yang dimilikinya. Hanya 5 dirham. Jumlah yang sangat sedikit untuk sebuah perjalanan panjang menuju Baitullah. Ia pun menimbang-nimbang antara hasrat dan kemampuan. Di tengah kebimbangannya, datanglah seorang pria yang tidak dikenal. Wajahnya tenang, sorot matanya tajam namun lembut. Ia kemudian berkata, "Wahai Abu Al-Qasim, nama besar dan niat yang lemah telah menghalangimu untuk berhaji." Abu Al-Qasim terdiam, lalu mengakui dengan jujur, "Benar, memang demikian adanya." Pria itu kembali berkata, "Apakah engkau ingin menemaniku?" Tanpa ragu, Abu Al-Qasim menjawab, "Tentu saja aku mau." Ia pun mengikuti pria misterius itu, meninggalkan rombongannya. Mereka berjalan bersama dalam diam, hingga tiba waktu istirahat antara Isya dan sahur. Di sebuah tempat yang sunyi, pria itu menyuruhnya duduk dan beristirahat. Tak lama kemudian, di hadapan Abu Al-Qasim terhidang makanan yang lezat, roti hangat, sayuran segar, dan daging yang siap disantap. Ia mempersilahkannya makan. Abu Al-Qasim menyantapnya dengan penuh syukur, sementara pria itu sendiri tidak ikut makan. Setelah beberapa waktu dan perjalanan dilanjutkan, tiba-tiba pria itu menghilang. Seolah lenyap di telan malam. Suatu ketika, Abu Atoi bertanya kepadanya, "Apakah engkau mengetahui siapa pria itu?" Abu Al-Qasim menjawab perlahan, "Aku mengira ia adalah Nabiullah Khidir alaihi salam." Nabi Khidir bertemu Bishr Al-Hafi. Kisah berikutnya berkaitan dengan seorang sufi besar, Bishr Al-Hafi. Diriwayatkan bahwa suatu hari Nabi Khidir datang ke rumahnya. Saat itu, ketika Bishr memasuki rumahnya, ia terkejut. Di dalam rumahnya telah berdiri seorang pria bertubuh tinggi, sedang khusyuk menunaikan sholat. Suasana dipenuhi ketenangan dan cahaya ruhani. Setelah selesai sholat, pria itu menoleh dan mengucapkan salam. Lalu ia berkata dengan tenang, "Aku adalah Khidir." Bishr yang dikenal sebagai hamba yang zuhud dan tawadu itu tidak meminta dunia, tidak meminta kemuliaan. Ia hanya berkata, "Ajarilah aku sesuatu yang bermanfaat untukku." Nabi Khidir menjawab, "Ucapkanlah, aku memohon ampun kepada Allah dari setiap perjanjian yang aku langgar, dan dari setiap nikmat yang aku pergunakan untuk bermaksiat kepadanya." Kalimat itu bukan sekedar istighfar biasa. Ia adalah pengakuan atas kelemahan manusia dalam menjaga amanah dan nikmat. Sebuah doa yang mengajarkan kesadaran dan tanggung jawab. Dalam peristiwa lain, Bishr meminta agar Nabi Khidir mendoakannya. Nabi Khidir pun berdoa, "Semoga Allah menutupi ketaatan itu untukmu." Doa yang terdengar sederhana, namun maknanya dalam. Karena ketaatan yang tersembunyi lebih dekat kepada keikhlasan, dan lebih aman dari riya. Lelaki yang bertemu Nabi Khidir. Pada suatu hari, ketika Hasan Al-Basri sedang menyampaikan nasihat dan tausiah di hadapan para jemaahnya di Bashrah, suasana majelis begitu khusyuk. Para hadirin duduk melingkar, menyimak setiap kalimat hikmah yang keluar dari lisannya. Tiba-tiba, dari arah belakang majelis, datang seorang lelaki yang asing. Wajahnya tampak letih, tubuhnya kurus, dan yang paling mencolok adalah kedua matanya, kehijau-hijauan dengan cahaya yang tidak biasa. Bisik-bisik kecil terdengar di antara para jemaah. Hasan Al-Basri menghentikan sejenak ceramahnya, lalu memandang lelaki itu dengan penuh perhatian. Beliau lalu bertanya dengan lembut, "Apakah memang begini engkau dilahirkan oleh ibumu,
Ataukah ini suatu tanda atas sesuatu yang pernah engkau alami?" Lelaki itu menatap balik dan berkata, "Apakah engkau mengenalku, wahai Abu Said?" Hasan al-Basri menjawab, "Siapakah engkau sebenarnya?" Maka lelaki itu pun memperkenalkan dirinya. Ia menyebutkan nama, asal-usul, serta perjalanan hidupnya, hingga jelaslah bagi seluruh jemaah bahwa ia bukan orang sembarangan, melainkan seorang musafir yang telah melalui peristiwa besar. Hasan al-Basri lalu berkata, "Ceritakanlah kepada kami bagaimana kisahmu." Lelaki itu pun mulai berkisah. "Pada suatu hari, aku mengangkut seluruh barang daganganku ke dalam sebuah kapal. Aku berniat berlayar menuju negeri Cina untuk berdagang dan mencari rezeki. Angin pada awalnya bertiup lembut, laut tenang, dan kami berlayar dengan penuh harapan. Namun ketika berada di tengah lautan yang luas dan dalam, tiba-tiba angin berubah menjadi ganas. Ombak meninggi, menghantam kapal tanpa ampun. Kapal yang kami tumpangi terombang-ambing seperti daun kering dihempas badai. Dalam sekejap, kapal itu terbalik dan tenggelam. Rupanya ajalku belum tiba. Aku terombang-ambing bersama serpihan kayu, hingga akhirnya ombak melemparkanku ke sebuah pantai. Aku terdampar di sebuah pulau yang sunyi, tidak berpenghuni, tidak ada tanda-tanda kehidupan manusia. 4 bulan lamanya ia hidup seorang diri di pulau itu. Makanan tidak ada kecuali daun-daunan liar dan batang kayu lapuk yang bisa kunyah untuk sekedar menahan lapar. Minuman pun tiada, kecuali air hujan yang sesekali turun, dan air mata yang tak henti mengalir karena kesedihan dan keputusasaan. Akhirnya, karena tidak sanggup lagi menahan penderitaan itu, aku berniat mengakhiri hidupku dengan berenang menyeberangi lautan luas. Saat aku berjalan mendekati pantai, tiba-tiba di hadapanku berdiri sebuah istana megah yang sebelumnya tidak pernah kulihat. Pintunya berkilau seperti perak. Dengan hati berdebar, ia membuka pintu itu. Di dalamnya terdapat bilik-bilik luas, ruang-ruang yang indah, dihiasi perhiasan dan ukiran yang menakjubkan. Di beberapa sudut, terdapat peti-peti besar bertatahkan emas dan permata. Aku mendekati salah satu peti. Tercium aroma harum yang semerbak. Dengan perlahan kubuka penutupnya, dan aku terkejut. Di dalamnya terdapat sesosok jenazah yang wajahnya segar, seakan-akan hanya sedang tertidur. Dengan gemetar ia menutup kembali peti itu, lalu keluar dari istana tersebut. Baru saja ia menuruni tangga istana, 2 pemuda tampan dan bercahaya berdiri di hadapannya. Wajah mereka teduh dan ramah. Mereka bertanya siapa dirinya, dan ia pun menjelaskan seluruh kisahnya. Kedua pemuda itu berkata, "Pergilah ke pohon di sana. Di bawahnya ada taman yang indah. Di situ ada seorang lelaki tua yang sedang beribadah. Ia seorang yang baik. Ceritakan keadaanmu kepadanya. Ia akan menunjukkan jalan bagimu." Ia pun pergi ke tempat yang dimaksud. Benar saja, di bawah pohon rindang itu duduk seorang lelaki tua yang sedang berzikir dengan penuh kehusyukan. Ia memberi salam, dan lelaki itu menjawabnya dengan suara lembut. Setelah mendengar seluruh kisahnya, lelaki tua itu terdiam sejenak, seakan merenungkan takdir yang telah menuntunnya sampai ke pulau itu. Tak lama kemudian, awan-awan berkumpul di atas kepala lelaki tua tersebut. Awan itu turun mendekat, lalu, dengan izin Allah, berbicara seperti manusia. "Assalamualaikum wahai wali Allah." Lelaki tua itu menjawab salam mereka. Ia bertanya kepada salah satu awan, "Kemana engkau hendak pergi?" Awan itu menyebutkan beberapa negeri, lalu berlalu. Lalu datanglah lagi awan lain. Dan ketika ditanya, ia menjawab, "Aku hendak pergi ke Basrah." Lelaki tua itu berkata, "Turunlah engkau. Bawalah orang ini ke depan rumahnya dengan selamat." Awan itu pun merendah, seolah siap mengangkatnya. Sebelum berangkat, ia bertanya, "Demi Tuhan yang telah memuliakanmu, wahai orang tua, istana apakah itu? Siapakah 2 pemuda tadi? Dan siapakah engkau sebenarnya?" Lelaki tua itu menjawab dengan tenang, "Istana yang engkau lihat adalah tempat para syuhada yang gugur di laut. Mereka diangkat oleh malaikat, ditempatkan dalam peti-peti berhias emas dan permata, diberi wewangian,
dan disimpan di sana dengan kemuliaan. Dua pemuda yang engkau temui adalah malaikat yang diperintahkan untuk mengurus mereka pagi dan petang. Adapun aku adalah Khidir. Aku memohon kepada Allah agar dikumpulkan bersama umat Nabi Muhammad SAW. Ia pun sadar bahwa lelaki tua itu adalah Nabiullah Khidir alaihi salam. Lelaki itu melanjutkan, ketika aku terbang bersama awan menuju Bashrah, aku melihat perkara-perkara yang sangat menakjubkan di langit dan di bumi. Pemandangan itu begitu dahsyat hingga mempengaruhi penglihatanku. Itulah sebabnya mataku kini kehijau-hijauan seperti yang engkau lihat. Seisi majelis pun terdiam. Semua jemaah terpaku mendengarkan kisah tersebut. Maka Hasan al-Basri berkata dengan penuh takjub, sungguh, betapa agung dan mengagumkan pengalaman hidupmu. Allah memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya yang tidak disaksikan oleh kebanyakan manusia. Nabi Khidir menyamar menjadi pengemis. Dalam perjalanan ruhani para pecinta Allah, nama Khidir sering disebut sebagai hamba pilihan yang diberi umur panjang dan tugas-tugas rahasia. Banyak kisah para ulama dan orang saleh yang menyatakan pernah berjumpa dengannya, kadang dalam rupa seorang musafir, kadang dalam wujud yang tak terduga. Di antara tokoh yang dikenal istiqomah dalam amalan adalah Hubabah Ummu Salim, istri dari Habib Umar bin Hafidz. Beliau terbiasa membaca surah Al-Fatihah hingga 150 kali setiap hari dengan penuh kehusyukan. Demikian pula seorang ulama karismatik dari Jawa Timur, Kiai Haji Abdul Hamid, yang dikenal membaca Al-Fatihah 100 kali setiap hari. Diketahui dari berbagai penuturan, keduanya termasuk hamba-hamba Allah yang sering didatangi Nabi Khidir dalam berbagai kesempatan. Dikisahkan oleh Ummu Al-Muqaddam, pada suatu hari ada seorang muslimah sederhana yang sangat mencintai Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Kecintaannya bukan sekedar di lisan, tetapi ia buktikan dengan amal. Ia berniat untuk istiqomah membaca surah Al-Fatihah setiap hari sebagaimana yang diajarkan oleh Hubabah Ummu Salim. Bahkan ia mengiringinya dengan puasa sunnah Nabi Daud, sehari berpuasa, sehari berbuka. Hidupnya sederhana. Sumur di rumahnya sudah lama tidak mengeluarkan air. Ia ingin memperbaikinya dengan memanggil tukang ledeng, tetapi ia tidak memiliki biaya. Keadaan ekonomi keluarganya sangat terbatas. Namun ia tidak pernah berhenti berzikir dan membaca Al-Fatihah dengan penuh harap. Pada suatu siang, ketika ia sedang khusyuk membaca Al-Fatihah, tiba-tiba terdengar suara dari depan rumahnya. "Assalamualaikum, tolong bagi sedekahnya." Ia terkejut. Seorang pengemis berdiri di depan pintu. Pakaiannya sederhana, namun wajahnya bercahaya. Ada kilau kehijauan yang lembut di sekitar wajahnya, bukan cahaya biasa. Hatinya bergetar. Dalam batinnya terlintas, ini pasti Nabi Khidir. Perasaan itu datang begitu saja, tanpa ragu. Namun ia sadar, ia sendiri hanya memiliki uang Rp20.000, itu pun sisa untuk kebutuhan rumah. Sejenak hatinya diuji. Tetapi tanpa berpikir panjang, ia ambil seluruh uang itu, dan ia berikan kepada pengemis tersebut. Pengemis itu menerimanya sambil tersenyum, dan berkata, "Semoga engkau dan keluargamu dibalas kebaikannya oleh Allah." Suaranya lembut, menenangkan, seolah membawa kesejukan. Tidak lama kemudian, sosok pengemis itu menghilang. Padahal di sekitar rumahnya banyak orang berlalu lalang. Namun tak seorang pun melihat keberadaan pengemis tersebut, kecuali dirinya. Menjelang waktu sholat asar, air di gentong rumahnya habis. Ia teringat bahwa keran dan sumurnya sudah lama rusak. Ia pun berniat meminta bantuan tetangga untuk mengambil air. Namun sebelum melangkah keluar, tiba-tiba terlintas di dalam hatinya sebuah keyakinan. Airnya nanti pasti deras. Jika benar tadi Nabi Khidir, maka dengan izin Allah semuanya menjadi subur. Dengan sedikit ragu namun penuh harap, ia memutar keran air di rumahnya. Dan subhanallah, air itu pun memancar deras. Bukan sekedar menetes, melainkan mengalir dengan kuat, jernih, seolah tak pernah rusak sebelumnya. Ia terdiam, air matanya mengalir, dan ia sujud syukur sambil berulang-ulang mengucap, "Subhanallah, Subhanallah."
Sejak saat itu ia semakin yakin bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan hamba yang istiqomah. Bahwa sedekah, walau kecil di mata manusia, bisa menjadi sebab turunnya keberkahan yang besar. Dan bahwa mengenali penyamaran Nabi Khidir bukanlah dengan mata lahir semata, melainkan dengan hati yang hidup karena Al-Fatihah, zikir, dan keyakinan. Bagi mereka yang istiqomah membaca Ummul Kitab dengan penuh penghayatan dan cinta, Allah bukakan tabir-tabir rahasia yang tak semua orang dapat menyaksikannya. Nabi Khidir menasihati pedagang. Dalam kitab-kitab nasihat para salaf, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Al-Dunya, dari ayahnya, dari Ali bin Syakik, dari Abdullah bin Mubarak, dari Umar bin Muhammad bin Al-Munkadir, sebuah kisah penuh ibroh tentang seorang pedagang dan seorang lelaki tua yang misterius. Pada suatu hari di pasar, ada seorang pedagang yang sangat pandai menarik perhatian pembeli. Ia memuji-muji barang dagangannya dengan berlebihan. Setiap kalimatnya disertai sumpah demi sumpah. Demi Allah, ini barang terbaik. Demi Allah, saya tidak mengambil untung sedikit pun. Sumpahnya meluncur ringan di lisannya. Orang-orang pun terpengaruh, sebagian membeli karena yakin oleh kata-katanya. Tiba-tiba datanglah seorang lelaki tua. Wajahnya tenang, sorot matanya dalam, dan ucapannya lembut namun tegas. Sosok pria tua itu lalu berkata, "Wahai pedagang, jualah barangmu, tetapi jangan banyak bersumpah." Pedagang itu sekilas memandangnya, namun tetap melanjutkan promosi dan sumpah-sumpahnya. Melihat hal itu, lelaki tua tersebut kembali berkata, "Wahai pedagang, berdaganglah dengan jujur. Jangan banyak bersumpah. Berdaganglah secara patut dan wajar." Kata-katanya bukan sekedar teguran, melainkan peringatan yang menggetarkan hati. Pedagang itu mulai tersentak, dan ia lalu berkata, "Inilah yang seharusnya saya lakukan." Namun lelaki tua itu melanjutkan nasihatnya. Utamakanlah kejujuran, walaupun berat melakukannya. Tinggalkanlah kebohongan, walaupun ia tampak membawa keuntungan. Pedagang itu merasa kata-kata itu sangat dalam. Ia kemudian berkata, "Kalau begitu, tuliskanlah semua yang engkau sebutkan itu, agar aku dapat mengingatnya." Lelaki tua itu hanya menjawab dengan kalimat singkat yang penuh makna. Jika sesuatu telah ditakdirkan, maka ia pasti akan terjadi. Sebagian orang yang menyaksikan peristiwa itu berpendapat bahwa sosok lelaki tua tersebut bukan orang biasa. Mereka meyakini bahwa dialah Khidir alaihi salam, hamba Allah yang sering muncul memberi nasihat kepada orang-orang yang membutuhkan peringatan. Dalam riwayat lain, yang disampaikan oleh Abu Amr dari Yahya bin Abi Tholib, dari Ali bin Asim, dari Abdullah, diceritakan bahwa suatu hari Abdullah bin Umar duduk di suatu tempat di pasar. Tak jauh dari beliau, seorang pedagang mulai membuka lapaknya. Seperti kisah sebelumnya, pedagang itu gemar bersumpah untuk melariskan jualannya. Tiba-tiba datang seorang lelaki dan berkata kepadanya, "Takutlah kepada Allah, dan jangan berbohong. Berkatalah jujur walaupun terasa berat. Jauhilah dusta walaupun ia tampak membawa manfaat. Dan janganlah engkau menambah-nambahi sesuatu yang bukan hakikatnya." Ibnu Umar yang mendengar nasihat itu sangat terkesan. Beliau berkata kepada pedagang tersebut, "Pergilah dan ikuti dia. Mintalah agar ia menuliskan apa yang telah diucapkannya." Pedagang itu pun bergegas mengejar lelaki tua tersebut dan memintanya menuliskan nasihat tadi. Namun lelaki itu hanya berkata, "Apabila sesuatu telah ditentukan oleh Allah, maka pasti ia akan terjadi." Setelah berkata demikian, lelaki tua itu lalu menghilang dari pandangan. Pedagang itu kembali kepada Ibnu Umar dan menceritakan apa yang terjadi. Maka Ibnu Umar berkata dengan yakin bahwa yang datang itu adalah Nabi Khidir alaihi salam. Ada pula riwayat lain yang hampir serupa. Dikisahkan, dua orang pedagang berjualan tidak jauh dari Ibnu Umar. Salah seorang di antara mereka banyak bersumpah untuk menarik pembeli. Saat ia sedang mempromosikan barangnya, seorang lelaki datang dan berkata, "Wahai hamba Allah, takutlah kepada Allah. Jangan banyak bersumpah. Sesungguhnya rezekimu tidak akan bertambah karena banyaknya sumpah,
dan tidak akan berkurang karena engkau meninggalkannya. Maka dari itu, berbicaralah secara wajar. Pedagang itu lalu menjawab, menurutku inilah yang wajar. Namun lelaki tua itu tetap mengulang nasihatnya. Dan sebelum pergi, ia berkata lagi, ketahuilah, termasuk cabang iman adalah mengutamakan kejujuran walaupun berat, dan meninggalkan kebohongan walaupun dianggap membawa keuntungan. Setelah itu ia berlalu. Ibnu Umar kembali berkata kepada pedagang itu, kejarlah dia dan mintalah ia menuliskan nasihatnya. Pedagang itu pun mengejar dan berkata, wahai hamba Allah, tuliskanlah nasihat itu agar aku dirahmati Allah. Namun lelaki itu tidak mau menulis. Ia hanya bersedia mengulanginya sekali lagi dengan suara yang tegas dan penuh wibawa. Setelah itu ia pun hilang. Maka menurut Ibnu Umar dan orang-orang yang menyaksikan kejadian tersebut, lelaki yang datang menasihati para pedagang itu tidak lain adalah Nabiullah Khidir alaihi salam. Kisah ini menjadi pelajaran bahwa kejujuran adalah mahkota seorang pedagang. Sumpah yang berlebihan mungkin melariskan barang sesaat, tetapi dapat menghilangkan keberkahan. Rezeki tidak ditentukan oleh kelicikan lisan, melainkan oleh takdir dan ridho Allah. Dan terkadang, nasihat terpenting datang dari sosok yang tidak kita sangka, seorang lelaki tua yang sederhana, namun membawa cahaya peringatan dari langit. Demikianlah kisah Nabi Khidir yang bertemu para waliullah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.